Salam kenal, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan, gitu ya. Senang sekali bisa berada di sini untuk berbagi tentang parenting kepada para orang tua. Izinkan saya untuk share screen ya. Nah, saya berharap nih kita bisa berinteraksi baik melalui chat box maupun lisan. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang dirasa belum jelas pada saat pemaparan, boleh langsung diketikkan di kolom chat, nanti dijawab di sesi tanya jawab. Oh iya, tadi Kang Wisnu menyampaikan ya bahwa kalau ada apa nanti ada hadiah ya dari Jalan Tujanah. Nah, sebelum saya lupa, saya juga mau ngasih giveaway juga nih, Kang. Gitu. Jadi nanti apa insight-nya ya, insight-nya selain di tag di apa tag Instagram Jalan Tujana, tag juga Instagram saya Warihdin Coaching. Nah, nanti giveaway-nya untuk 2 orang pertama akan mendapatkan sesi coaching. sesi free coaching untuk 2 orang pertama. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, hari ini tujuan dari sesi adalah harapannya nanti kita semua, ya kita semua, saya sampaikan kita semua, termasuk saya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Kang Wisnu bahwa anak saya itu sudah berusia 26 sampai dan 19 tahun, gitu ya. Jadi bisa dikatakan sudah cukup lama menjadi orang tua, tapi saya sadari ternyata perjalanan menjadi orang tua itu adalah seumur hidup gitu. Pada saat anak-anak kita sudah menikah nanti pun gitu ya, kita tetap adalah orang tua dari anak-anak kita. Jadi orang tua itu adalah peran kita seumur hidup. Dan kemudian kita akan senantiasa belajar. Oke, apa sih yang bisa didapatkan setelah sesi ini ya nanti harapannya setelah sesi ini kita semua gitu ya bisa memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik gitu ya, kemudian kemudian memahami cara melatih anak meregulasi emosinya, kemudian memahami perasaan anak, dan kemudian terakhir memahami bagaimana meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku buruk anak. Nah, namun gitu ya, saya akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih mendasar sehingga nanti teman-teman gitu ya bisa tahu cara yang paling tepat sesuai dengan karakter teman-teman sebagai orang tua dan karakter anak-anak itu apa gitu. Jadi ibaratnya itu saya memberikan resep dasar, nanti teman-teman yang memodifikasinya sesuai dengan karakter keluarga masing-masing. Oke, nah kemudian saya lanjutkan. Nah, boleh tolong ketik di kolom chat gitu ya, apa yang ingin Anda dapat di akhir sesi ini supaya nanti saya tahu gitu. Kalau misalnya ada hal yang belum saya cover gitu kan ya, bisa jadi nanti saya tambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah oke, alhamdulillah. Oke, boleh ya. Tolong ketik dulu nih di kolom chat apa yang ingin Anda dapat di akhir sesi ini. Silakan. Boleh saya stop share dulu, silakan boleh. Saya kasih waktu 1 menit mungkin ya. Jadi nanti bisa saya baca sebentar. Apa yang Anda harapkan Anda dapat di akhir sesi ini? Silakan. Coba saya lihat. Oke, jadi lembut sama anak atau adik gitu ya. Oke, jadi lembut sama anak atau adik walaupun udah sebel banget gitu. Oke, baik.
ingin benar menyikapi permasalahan yang ada di anak sesuai dengan perkembangannya. Oke, silakan. Masih saya tunggu nih. Oke, pada saat saya tahu, pada saat saya paham apa yang Bapak Ibu harapkan dari sesi ini, nanti akan semakin tepat nih. Nanti bagian mana sih nanti saya akan memberikan contoh gitu, walaupun saya sudah menyiapkan materinya. Silakan. Siapa lagi? Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada nanti sambil menunggu saya lanjutkan ya. Baik, saya share screen lagi. Boleh yang tadi belum sempat menuliskan, menulis lagi ya. Nanti bisa saya baca kemudian. Oke, pertanyaannya adalah apa yang ingin Anda dapat dari akhir sesi ini. Nah, jadi kalau di coaching ini menetapkan tujuan itu yang paling awal nih, gitu kan? Karena apa? Gini, karena berdasarkan tujuan inilah nanti kita bergerak. Oke, nah saya ingin bercerita. Ini saya ambil dari buku yang saya baca, gitu ya, tentang restitution self discipline. Pertanyaannya adalah siapa yang menumpahkan susu, gitu ya, pada saat kita sebagai orang tua, gitu, kemudian lihat ada susu tumpah nih, kemudian kita tanya siapa nih yang numpahin susu, gitu ya. Oke, kemudian kalau anak kita masih umur 2 tahun, nah ini teman-teman ya, ingat-ingat nih gitu. Kalau misalnya anaknya sudah lebih tua dari 2 tahun, diingat-ingat anaknya waktu umur 2 tahun itu melakukan apa gitu ya. Kalau sekarang anaknya masih 2 tahun, oke, ingat-ingat juga pernah nggak sih ini kejadian gitu. Pada saat kita tanya siapa nih yang numpahin susu gitu kan, kemudian anak kita yang umur 2 tahun jawab aku gitu kan, bahkan kadang-kadang dia malah merasa bangga diciprat-cipratin gitu kan ya, seolah-olah itu adalah karya seni. Jadi dia bangga, iya aku yang numpahin gitu kan. Nah, kemudian pada saat anak kita berusia 3 tahun, pada saat kita nanya siapa nih yang menumpahkan susu gitu kan ya, dia diem aja. Tapi dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak ngomong gitu. Nah, pada saat anak kita berusia 4 tahun gitu kan ya, beda lagi nih jawabannya, beda lagi nih reaksinya. Numpahin apa? Bukan aku. Ada yang numpahin. Ibu sih nyuruh aku cepet-cepet gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih beda banget gitu kan reaksi dari jawaban anak kita pada saat kita nanya siapa yang numpahin susu gitu. Pada saat 2 tahun dia bilang aku gitu kan, pada saat 3 tahun dia dia diem dan tahu kalau dia tuh melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah 4 tahun numpahin apa? Bukan aku, adik yang numpahin, ibu sih nyuruh aku cepet-cepet. Apa sih yang kita pelajari dari cerita ini? Nah, jadi kalau berdasarkan buku tersebut, di situ disebutkan bahwa gitu kan, sebetulnya anak kita yang berusia 3 tahun itu sudah bisa membedakan apa yang dia lakukan itu baik atau benar, apa yang tidak. Gitu. Tapi kemudian gitu, pengaruh kita nih yang menjadikan dia apakah dia akan tetap terus jujur atau seperti contoh di gambar ini, numpahin apa bukan aku gitu kan, adik yang numpahin gitu kan, pura-pura nggak tahu, kemudian nyalahin adiknya gitu kan ya, nyalahin ibunya gitu, jauh dari perilaku jujur. Nah, itu kita perlu mawas diri nih, jangan-jangan pada saat kita nanya sederhana aja nih siapa yang numpahin susu, kemudian reaksi anak kita yang berusia 4 tahun atau lebih tua itu seperti ini gitu kan ya, bisa jadi nih gitu ada yang salah dengan dengan bagaimana kita menyikapi perilaku anak kita sehingga anak kita tidak lagi berkata jujur seperti waktu berusia 2 tahun gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah kemudian izinkan saya berbagi ya di sini
di buku Teenagers Learn What They Live, ya, di situ tulisan Dorothy Lownowty and Rachel Harris, Teenagers Learn What They Live. Di situ disampaikan bahwa dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi anak-anak kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah, mungkin teman-teman gitu ya, boleh nih kilas balik gitu kan, kilas balik waktu dulu kuliah, waktu dulu SMA, waktu dulu SMP, bahkan SD kalau masih ingat gitu kan. Misalnya pada saat seorang teman nanya, nggak usah masuk kelas, kita bolos aja, gitu kan. Kita nggak mungkin kan waktu itu berlari pulang ke rumah. Kalau zaman dulu ya, zaman saya nanya ke ibu saya, Bu diajakin bolos sama temen aku boleh nggak, gitu kan. Nggak kan, gitu kan. Tetapi kita langsung, oh oke, ikut nggak ya, gitu. Kita yang berpikir kan tadi mengevaluasi pro dan kontranya, gitu kan ya, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang. Nah, udah itu pada saat bilang nggak mau gitu, apaan sih lu cupu banget gitu aja nggak berani gitu kan. Oke, kita langsung mikir kan, aduh daripada dibilang cupu ya udah deh aku ikut bolos gitu kan, atau ya biarin aja aku dibilang cupu, yang penting aku nggak mau bolos kok gitu. Nah, jadi takdir kita nih gitu ya, takdir ya mungkin tentu saja sudah ditentukan oleh Allah gitu ya, tetapi itu juga bergantung kepada bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang baik. Pada saat kita memutuskan sesuatu yang buruk, ya hasilnya bisa buruk. Pada saat kita memutuskan memutuskan hal yang baik, maka hasilnya menjadi baik. Nah, jadi perlu diingat-ingat nih, gitu ya, bahwa nih, gitu kan ya, takdir anak kita ini juga bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Nah, kemudian izinkan saya juga berbagi tentang ini, gitu ya. Ini dari buku Choice Theory dari William Glasser, seorang psikiater. Nah, beliau menyampaikan bahwa you can only control yourself, you can't control others, gitu. Jadi kita itu nggak bisa ngontrol orang lain juga nggak bisa ngontrol kita. Gitu. Mungkin kita berpikir bahwa dulu orang tuaku bisa ngontrol aku, guruku dulu bisa ngontrol aku. Sebetulnya bukan itu, ya. Yang tepat adalah bahwa kita bersedia untuk dikontrol orang tua kita. Kita bersedia untuk dikontrol oleh guru-guru kita. Ini saya alamin sendiri, gitu kan ya. Anak saya yang kedua itu waktu kecil itu bukan entah nggak bisa atau nggak mau minum obat. Itu tuh mungkin kita tahu ya, kalau anak-anak nggak mau minum obat tuh, yuk pegangin gitu kan ya, mungkin minta tolong bapaknya megangin tangannya nanti, atau misalnya bapaknya megangin kaki, kemudian neneknya megangin tangan, kemudian kita yang nyendokin gitu kan. Udah itu saya lakukan, dan kemudian berhasil masuk ke dalam mulut, tapi kemudian dia lepeh gitu. Nah, ini menjadi contoh bahwa kita nggak bisa maksa saya nggak bisa maksa anak saya untuk minum obat. Gitu. Udah berhasil masuk nih, gitu kan ya, ke mulut dengan cara paksa, tapi dilepeh sama dia. Akhirnya obat juga nggak masuk. Gitu. Atau kalau misalnya dia menangis, udah telanjur masuk dan kemudian akhirnya muntah. Akhirnya pada saat itu keputusan saya adalah ya sudah, saya meningkatkan daya tahan tubuhnya, yaitu kalau misalnya dia kelihatan sudah tidak fit, maka minum susunya diperbanyak gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu adalah bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita gitu. Nah, berarti apa gitu ya? Oke, mohon maaf ini saya harus stop share dulu, kemudian share lagi. Nah, berarti apa gitu ya? Segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Gitu. Siapa yang memilih? Diri kita sendiri gitu. Kemudian
Oleh sebab itu, kita perlu mengajarkan anak kita untuk dapat mengontrol atau mengatur dirinya. Karena apa? Karena hanya dirinya lah yang bisa mengatur atau mengontrol diri mereka, begitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir, masa sih benar sih apa kita nggak bisa ngontrol orang lain nggak bisa ngontrol kita, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat ya kisah Rasul gitu. Kita tahu ada paman Rasul gitu yang sampai wafat tidak mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun gitu kan ya beliau mendukung perjuangan Rasul. Kemudian kita tahu gitu ya Nabi Nuh gitu kan mengajak keluarganya untuk naik ke kapal, tetapi gitu ya kalau tidak salah nanti teman-teman ingetin gitu kan istri dan anak-anaknya nggak ikut naik ke kapal. Sama seperti juga Nabi Lut gitu kan ya pada saat diperintahkan untuk keluar dari desa ngajak istrinya pun nggak ikut keluar desa gitu. Nah, jadi itu contoh bahwa ya ternyata gitu kan ya memang kita nggak bisa nih ngontrol orang lain gitu kan ya. Kita bisa mencoba merayu, mencoba mungkin bernegosiasi, tapi keputusan untuk setuju atau tidak, melakukan atau tidak itu murni di tangan orang tersebut gitu. Dalam hal ini berarti murni di tangan anak-anak kita. Oke, nah lantas apa nih gitu konsekuensinya gitu kan ya, akibat langsungnya gitu, sebab akibatnya. Nah, dikarenakan you can only control yourself, you can't control others gitu kan ya, maka kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau lakukan. Gitu. Bagaimana? Ya mungkin pada saat kita berharap nih anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka gitu kan kita lakukan nih yang kita mampu gitu. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, berusaha semampu kita, dan kemudian setelah berusaha tentu saja berdoa dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi anak kita pada saat-saat kritis, maka takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Maka yang bisa kita lakukan adalah gitu ya, mumpung gitu kan ya, saya bilangnya mumpung gitu ya, anak-anak kita masih di dalam pengasuhan kita gitu kan ya, masih di dalam rumah bersama kita. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang anaknya sudah katakanlah kuliah gitu kan, atau misalnya katakanlah teman-teman memutuskan untuk memasukkan anak ke pesantren mungkin sejak kelas 1 atau sejak kelas 7 atau sejak kelas 10 gitu, mereka sudah bergantung kepada diri mereka gitu, selain kepada guru-guru mereka di pesantren atau boarding school. Pada saat mereka kuliah gitu kan ya, nanti misalnya di kota lain itu mereka sudah bergantung kepada diri sendiri gitu. Nah, jadi mumpung nih mereka masih di rumah, masih dalam pengasuhan kita, maka gitu yang bisa kita usahakan, yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi anak dalam berlatih membuat keputusan yang baik tadi. Ya, karena kan takdirnya bergantung kepada kemampuan mereka membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kemudian ya kita menjadi teladan bagi anak kita gitu. Kemudian berkomunikasi dengan cara yang anak-anak merasa aman dan nyaman terhadap kita. Dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak mendengarkan dan bertanya. Kenapa sih perlu aman dan nyaman? Karena seperti tadi, contoh di gambar tadi ya, di cerita tadi, anak usia 4 tahun gitu. Dia tahu kalau aku pasti kalau aku ngaku aku pasti dimarahin. Gitu kan. Kalau aku ngaku nanti aku diapain gitu kan. Dia tidak siap dengan konsekuensinya gitu kan, bahwa nanti dimarahin daripada dimarahin mendingan aku nggak ngaku gitu. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita sehingga dia merasa aman dan nyaman terhadap kita, sehingga dia berani jujur gitu kan ya, apapun faktanya gitu kan ya. Harapannya kita sebagai orang tua bisa merespon dengan tenang, dengan netral, seperti itu ya.
Oke, nah mulai dari mana gitu? Mulai dari cara pandang kita, baru ke cara kita berinteraksi gitu. Ya, nah cara pandang yang seperti apa nih yang bisa tadi gitu kan ya, supaya anak kita merasa aman dan nyaman, supaya nanti anak kita bisa berlatih untuk mengambil keputusan yang baik secara mandiri, begitu ya. Nah, cara pandang baru yang perlu kita miliki adalah pertama, setiap orang melihat dengan cara yang berbeda. Begitu pula anak kita. Jadi bisa jadi nih, mungkin kita ambil contoh, misalnya menurut kita, gitu kan ya, menjadi katakanlah misalnya, oh anak-anak itu harus menjadi apa, memiliki profesi tertentu, gitu. Menurut kita, supaya apa? Supaya misalnya hidupnya nyaman. Tapi bisa jadi gitu kan ya, anak kita tidak berpendapat yang sama seperti itu gitu. Anak kita berpikiran nyaman bagiku adalah gitu kan ya, dia punya definisi nyaman sendiri, dan kemudian bisa jadi ya aku nggak mau kok cari profesi yang nyaman gitu kan, aku mau cari profesi yang dimana pada saat aku bangun aku langsung lompat untuk mau mengerjakannya misalnya. Nah, ternyata beda. Atau pada saat anak-anak kita masih kecil gitu kan ya, kita berpikir, bagus nih kamu pakai baju ini gitu kan ya, tapi aku nggak suka gitu, aku nggak suka pakai baju itu gitu kan. Nah, jadi kita perlu pahami bahwa setiap orang melihat dengan cara yang berbeda gitu. Sehingga apa? Nah, pada saat itu maka kita berusaha untuk memahami cara pandang anak kita gitu. Oh, oke. Baju mana yang kamu suka? Apa yang membuat kamu lebih suka baju itu? Apa yang membuat kamu tidak suka baju ini? Jadi kita mencoba memahami. Kita tidak memaksakan, ya harus pakai baju ini. Oh ya, kita mau arisan keluarga, yuk kita seragaman gitu kan ya. Sementara anak kita nggak mau pakai seragam gitu kan. Nah, kemudian berikutnya kita tidak dapat mengontrol anak kita, begitu sebaliknya. Ya, jadi itu perlu dipahami lagi. Kemudian kerjasama dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Pertama, karena memang kita tidak bisa mengontrol anak kita, begitu pula sebaliknya. Dan kemudian kita memahami bahwa setiap orang melihat dengan cara yang berbeda, maka kerjasama dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Pada saat ada perbedaan, maka kita bekerja sama dan membuat kesepakatan untuk mendapatkan pilihan baru. Ini nggak hanya berlaku untuk kita dan anak-anak kita, tapi ini juga berlaku untuk kita dan pasangan kita dan orang dewasa lainnya, gitu, dan orang lain. Gitu. Pada saat kita berbeda pendapat, pada saat kita berbeda pandangan, maka yang bisa kita lakukan adalah memahami cara pandang dia dulu, baru kemudian kita sampaikan pandangan kita, baru nanti bekerja sama untuk dan bersepakat untuk menciptakan pilihan baru. Kesalahan dilihat sebagai pengalaman belajar untuk kemudian diperbaiki. Nah, ini nyambung banget gitu ya. Kenapa sih anak usia 4 tahun kalau ditanya jadi nggak jujur gitu kan? Ya karena dia tahu gitu, pada saat dia jujur pasti nanti aku dapat hukuman. Kalau aku nanti nggak jujur apa gitu, ada hal-hal yang dia tidak suka akan terjadi gitu. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah bahwa nggak apa-apa gitu kan ya, oke kamu numpahin susu ya, oh berarti nanti tadi bagaimana kejadiannya, ya tadi kesenggol gitu karena terlalu dekat sama tangan aku, oh jadi tadi karena kesenggol karena terlalu dekat, oke berarti nanti supaya susunya nggak tumpah, nggak kesenggol tangan, besok-besok apa yang perlu dilakukan ya, nanti aku naruh gelasnya nggak deket-deket tangan deh, gitu. Ya sudah, oke. Nah, ini apa nih yang perlu kita lakukan? Mejanya udah kotor nih. Gitu. Nah, ya udah dilap aja ya. Yuk lap bareng yuk, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ya melihat kesalahan itu sebagai proses belajar, gitu. Kemudian perlakukan anak kita seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain atau anak kita, gitu ya. Kita sebagai orang dewasa kalau kita salah pengennya dimaafin, pengennya diberi kesempatan, gitu ya. Kemudian pengennya orang ngasih taunya baik-baik, gitu kan.
pengennya orang nggak mudah baper gitu ya. Nah sama gitu, anak kita juga kita perlakukan anak kita itu sama seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain atau anak kita. Berarti kalau misalnya mereka salah gitu kan, atau misalnya melakukan apa, mau ngingetin mereka belajar, atau ngingetin mereka mandi, atau ngingetin mereka untuk berhenti main, ya sama, kita inginnya seperti apa. Misalnya, oh diingetin baik-baik, gitu kan, bicaranya baik-baik, kasih waktu untuk bersiap-siap, seperti itu. Oke, berikutnya sebentar. Maafin saya stop share dulu. Oke, karena baik, ini saya lanjutkan. Mohon maaf. Oke, ya. Nah, sehingga apa gitu ya? Pada saat kita memiliki cara pandang ini, maka kita menjadi lebih sabar gitu ya. Pada saat kita sabar, interaksi kita dalam membersamai anak untuk belajar membuat keputusan secara mandiri itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi sebetulnya lebih menyenangkannya itu nggak hanya buat anak kita ya, tetapi juga buat kita. Kemudian suasana rumah juga jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat nih gitu ya. Pertama, cara pandang kita dulu yang perlu diubah. Nah, pada saat cara pandang kita udah benar nih, gitu kan ya, maka kita bisa menjadi lebih sabar. Pada saat kita sabar, interaksinya juga jadi lebih menyenangkan. Nah, bagaimana nih cara berinteraksinya ya? Nah, ini pertama gitu kan ya, tips nomor 1, mendengarkan untuk memahami. Nah, seperti di sini ada karakter Cina, think itu ya, artinya itu mendengarkan. Nah, tetapi ada unsur-unsurnya. Pertama gitu ya, ears to hear gitu kan. Jadi kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga mendengarkan dengan mata, eyes to see. Jadi nggak gini nih ngomongnya, itu tolong ya. Jadi kita pada saat bicara ngomong dengan anak kita, bicara dengan anak kita nggak memandang dia, tapi kita mungkin sambil kerja, atau sambil masak, gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Kita mendengarkan anak kita untuk memahami, maka, sebentar ya nak, ya, ini ibu tanggung nih lagi nulis WA. Oke, ya, oke, apa nih yang bisa ibu bantu? Kan atau sebentar, 10 menit lagi, gitu kan. Nanti ya kita ngobrol, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian undivided attention to focus, ya sama seperti tadi, berarti kalau kita melakukan sesuatu berhenti dulu, gitu kan. Kemudian heart to feel, kita menggunakan hati kita untuk melihat nih anak kita, merasakan si anak kita ini tuh apakah lagi bahagia, lagi antusias, atau mungkin lagi ketakutan, atau mungkin lagi nggak seneng, atau lagi khawatir, gitu. Pada saat kita bicaranya sambil melakukan sesuatu, kemungkinan besar kita nggak akan bisa merasakan gitu apa yang dirasakan oleh anak kita. Nah, dan kemudian yang terakhir, perlakukan anak kita sebagai kaisar. Maksudnya apa nih Bu, diperlakukan sebagai kaisar gitu ya? Maksudnya adalah tentu kita kalau ngomong dengan kaisar, ngomong dengan raja, ngomong dengan presiden, nggak berani motong perkataan mereka. Sama gitu ya. Jadi kalau anak sedang bicara, nggak kita potong, kita tunggu dulu sampai titik baru kemudian kita merespon. Oh, kita juga nggak suka kan ya pada saat kita bicara kemudian dipotong oleh anak kita. Tunggu, dengarkan ibu dulu gitu kan. Jangan potong ibu gitu kan misalnya gitu kan. Atau kita ngomong dengan pasangan kita atau ngomong dengan teman kita gitu kan. Jangan potong dulu, dengarkan aku. Nah, sama gitu kan ya. Kita ke anak kita juga seperti itu. Kita dengarkan sampai titik baru merespon. Nah, ini saya sampaikan, makanya tadi memberi solusi tanpa penghakiman. Hanya ternyata penghakiman itu adalah salah satu penghambat mendengarkan, begitu ya. Nah, karena apa nih ya? Jadi penghambat mendengarkan itu ada yang namanya penghakiman penilaian. Apa tuh yang dimaksud dengan penghakiman atau penilaian atau melabel? Menilai atau melabel anak dari sudut pandang pribadi. Jadi kita bilang nih si kakak nih emang nih gitu kan orangnya nggak mau gaul gitu kan. Nah, itu udah menghakimi ya, udah melabel gitu kan ya. Si adik ini emang manja gitu kan, itu sudah melabel gitu ya. Jadi kita nggak perlu deh melabel gitu kan ya, menghakimi gitu kan. Kita lihat saja perilaku anak kita seperti apa.
pada saat kita mengatakan bahwa ya nih si kakak emang nggak mau gaul gitu kan ya, perilaku apa sih yang dia tunjukkan sampai kita punya pendapat dia tuh nggak mau gaul gitu. Kita fokus saja pada apa yang dia lakukan. Oh, ternyata dia lebih memilih untuk main sendiri, berkegiatan sendiri daripada misalnya berkegiatan dengan orang lain. Udah, that's it gitu ya. Itu faktanya gitu, nggak perlu dilabel nggak mau gaul gitu kan ya, belum tentu dia nggak mau gaul gitu kan, mau aja gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan dia, bisa jadi ya. Kemudian asumsi gitu kan, anggapan pribadi tentang situasi yang belum tentu benar. Misalnya nih anak kita cerita gitu kan ya, misalnya ini habis dia sih gurunya rese banget gitu kan ya, misalnya cerita seperti itu. Oh, kita langsung bilang, oh reseh, kita terjemahin sendiri tuh kata-kata resehnya gitu kan ya, kita berasumsi oh reseh berarti ini gurunya nyebelin banget nih gini-gini, kita udah punya pikiran kemana-mana. Tidak seperti itu, tapi kita gali. Yang kamu bilang guru kamu reseh, memang gurunya ngapain sih sampai kamu bilang reseh? Ya kan, habis aku kan udah ngerjain nih gitu kan ya, tapi diributin terus gitu. Oh, diributinnya seperti apa gitu kan? Jadi kita gali. Ya, atau misalnya anak kita nih gitu kan, misalnya dia pilih mainan tertentu gitu kan, ya kita langsung kok milih itu ya gitu kan, kenapa sih yang disukai, misalnya nih anak kita misalnya katakanlah misalnya laki-laki dan kemudian kok lebih suka main masak-masakan ya gitu kan ya. Kemudian kita punya asumsi gitu kan. Tidak seperti itu, tapi kita tanya, apa nih yang membuat abang suka main masak-masakan gitu kan. Kita gali, ya bisa aku suka nih karena tanganku jadi bisa latihan nih misalnya gitu kan. Ya kita gali. Asosiasi menghubungkan situasi anak dengan situasi pribadi orang tua di masa lalu. Nah, jadi biasanya nih kalau misalnya nanti anak kita sudah mulai kelas 4 SD, 5 SD atau bahkan lebih besar lagi gitu kan ya, kita suka mengasosiasi, ngapain sih gitu kan ya, ujian aja pakai mules-mules, ibu dulu nggak kayak gitu kan ya, santai aja gitu. Nah, itu kita udah mulai mengasosiasi gitu. Anak kita bukan kita ya. Bahkan anak kita yang dari bapak dan ibu yang sama juga, anak pertama beda dengan anak kedua beda dengan anak ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak mengasosiasi, kita tidak mengcompare, tidak membandingkan dia dengan diri kita, tidak membandingkan dia dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya, tidak membandingkan dia dengan teman-temannya, tidak membandingkan dia dengan siapapun gitu ya. Tapi bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Gitu, dirinya sendiri yang mana gitu kan? Dirinya sendiri yang sebelumnya. Karena harapannya apa? Harapannya setiap saat kita bisa membersamai anak kita untuk menjadi diri mereka yang lebih baik. Oke, kemudian tips kedua ya, tidak menyalahkan, menghakimi, mengungkit kesalahan. Ya, udah salah gitu kan, kita aja udah salah nggak pengen disalahin gitu kan ya, apalagi pakai dihakimi, pakai ditunjuk-tunjuk, kemudian setahun udah berlalu masih diungkit-ungkit gitu kan ya, kamu kan dulu pernah gini gitu kan ya, kamu dulu kan pernah tuh ibu kasih uang jajan tapi udah itu nggak dibalikin kembaliannya, itu udah setahun 2 tahun gitu kan masih diingat-ingat gitu ya. Oke, nah jadi tidak seperti itu ya, gitu kan? Karena apa? Gitu. Nanti anak jadi merasa, iya deh, gitu kan? Jadi merasa rendah diri, rendah hati. Ya deh, emang aku salah, gitu kan ya? Emang aku anak yang nggak baik, gitu. Nah, jadi sebetulnya, gitu ya, menyalahkan, menghakimi, mengungkit kesalahan itu tidak menjadikan anak lebih baik, gitu kan? Bahkan itu bisa membuat dia menjadi merasa tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan dia. Oke, nah kemudian tips ketiga, fokus pada masa depan dan solusi. Fokus pada solusi ya, gitu ya, bukan fokus pada masalah. Pada saat tadi susu sudah tumpah, gitu kan? Apa harapan Anda? Ya harapannya anakku tetap minum susu, ya sudah gitu kan, harapannya ya meja bersih gitu, ya sudah, fokus pada solusi supaya meja bersih. Apa yang perlu dilakukan? Ya dibersihin gitu kan ya. Oke, dibersihkan, siapa yang membersihin gitu kan, ya pengennya anak bertanggung jawab, ya sudah gitu kan, kita ajak anak kita untuk membersihkan gitu. Kemudian
kalau misalnya pengen anak kita minum susu lagi, ya udah tinggal ambil lagi aja susunya gitu kan. Kalau misalnya susunya nggak ada ya beli lagi aja. Kalau misalnya ternyata belum punya uang ya sudah minum air putih aja atau pengganti lainnya gitu ya. Jadi fokus pada solusi, nggak misalnya ya susu udah tumpah, kenapa sih kan mejanya jadi kotor, ibu kan lagi banyak kerjaan nih jadinya harus ngelapin gini-gini, nah ngomel gitu kan. Nah, pertama gitu kan ngomel tidak membawa kebaikan, anak jadi sebel, kita juga suasana hatinya jadi jelek gitu kan. Dan susu yang udah tumpah nggak balik juga dan nggak bisa diminum juga gitu. Jadi pada saat kita fokus pada masalah itu tidak membawa pada perbaikan. Kemudian tips keempat, memberi kesempatan kepada anak untuk memilih. Nah, kan tadi ya kan latihan mengambil keputusan yang baik. Nah, itu kita dari kecil kita ajak anak kita gitu kan, beri kesempatan pada mereka untuk memilih. Habis mandi nih, adik mau pakai baju yang mana? Mungkin kita jembrengin nih ada 3 baju atau 5 baju gitu kan ya. Oh, aku mau pakai yang ini. Oh, mau pakai yang ini ya. Oke. Kenapa nih kamu pilih yang ini? Suka aja. Oh, suka. Apa yang membuat kamu suka pada baju ini? Gitu ya. Nah, kita bisa tanya. Gitu ya. Jadi anak juga bisa berlatih menjawab apa dasar dia memilih sesuatu. Gitu kan. Adek hari ini mau makan wortel atau bayam atau sayur lainnya gitu. Aku mau wortel aja gitu kan. Oke. Kenapa kamu pilih wortel? Habis aku suka warnanya orange misalnya. Tidak apa gitu ya. Gitu. Yang penting kan makan sayur gitu. Oke, berikutnya. Oke, ini mohon maaf. Saya harus kembali dulu karena macet. Oke, saya share lagi. Nah, kemudian berikutnya tips yang kelima, berbagi tanggung jawab dengan anak, gitu ya. Berbagi tanggung jawab dengan anak apa sih yang dimaksud gitu kan ya? Bukan berarti nanti misalnya ayah ngepel, ibu nyapu, misalnya adik lap-lap gitu ya. Bukan semata-mata berbagi tanggung jawab fisik seperti itu atau tugas rumah seperti itu, bukan gitu kan ya, tetapi berbagi tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan gitu. Jadi misalnya contoh tadi gitu kan ya, bukannya kita abis mandiin anak gitu kan ya, atau si anak mandi kita udah nyiapin nih pakai baju ini gitu kan ya, itu kita yang memutuskan gitu. Kenapa kita memutuskan dia pakai baju ini? Oh, karena dia mau main gitu kan ya, ini baju main dia. Kemudian supaya lebih gampang dicuci kalau misalnya nanti kotor, supaya anak merasa nyaman karena hari ini katanya panas. Nah, itu keputusan kita itu, gitu kan ya. Kita nggak berbagi tanggung jawab, gitu. Nah, bagaimana cara berbagi tanggung jawab dengan anak ya tadi dengan memberikan mereka pilihan. Mau pilih baju yang mana nih? Setelah mandi sore, gitu kan ya. Oh, mau pilih yang ini. Oke. Memang habis ini ada mau ngapain sih? Gitu. Aku mau main ini. Oke. Kalau main itu tuh enaknya pakai baju yang mana ya? Gitu. Supaya kamu merasa nyaman, nanti gerakannya nggak terganggu, gitu. Yang mana ya, gitu kan? Nah, jadi kita ajak mereka berdiskusi supaya apa, gitu ya? Supaya nanti mereka juga berlatih. Oh iya ya, aku nanti kan mau manjat-manjat ya. Kalau manjat-manjat berarti ya boleh sih, jangan nggak usah pakai celana yang panjang-panjang banget, tapi yang minimal yang nutupin lutut deh, karena aku kan suka merangkak-rangkak dan lututnya nanti sakit kalau misalnya lututku nggak ketutupan, misalnya seperti itu. Oke ya, nah itu adalah 5 tips. Nah, berbagi tanggung jawab ditekannya dengan anak, gitu kan? Mengapa nih kita perlu berbagi tanggung jawab dengan anak? Karena kita hanya dapat mengontrol diri sendiri, gitu kan ya. Kemudian menerima hal di atas membuat kita dapat berbagi tanggung jawab dengan anak kita dan mengubah cara kita berinteraksi dengan anak. Misalnya nih contoh, di rumah kita biasakan makan sehat. Tapi nanti kalau misalnya sudah kembali nih sekolah seperti biasa, di mana kita hanya bisa memberikan mereka uang jajan, gitu kan ya, kita katakanlah tidak sempat untuk memberikan bekal. Nah, bagaimana nih supaya si anak ini tetap jajan makanan yang sehat,
gitu kan ya. Nah, kita harus bantu mereka gitu untuk tadi mengontrol diri sendiri gitu kan. Bahwa apa yang kamu makan di luar sana pada saat kamu sendiri, nggak sama ibu, nggak sama bapak, itu adalah tanggung jawab kamu gitu. Apapun yang kamu makan itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kamu. Nah, itu perlu kita pahamkan kepada anak. Ya, jadi menerima hal di atas membuat kita dapat berbagi tanggung jawab dengan anak kita dan mengubah cara kita berinteraksi dengan anak. Kemudian tadi dapat menambah pilihan-pilihan bagi orang tua dan anak. Kalau ada perbedaan gitu ya, karena kita tidak bisa mengontrol mereka gitu kan, maka yuk kita cari yuk pilihan-pilihan yang bisa memuaskan kamu dan memuaskan kita sebagai orang tua gitu kan. Memuaskan ini maksudnya adalah memenuhi kebutuhan dia dan juga memenuhi kebutuhan kita. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian dalam memilih dan bertanggung jawab serta memiliki lebih banyak pilihan. Jadi kita tadi diskusi untuk menambah pilihan-pilihan dengan tujuan yaitu. Kemudian ini dilakukan secara bertahap agar anak tidak mengambil keuntungan yang tidak adil, gitu ya, mengambil kesempatan dari orang tua. Bagi teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil, alhamdulillah bersyukur gitu kan ya, sudah mulai belajar parenting gitu kan bersama Jalan Tujana. Jadi udah tahu nih gitu kan. Nah, saya belajar ini setelah anak saya yang pertama SMP gitu kan. Sehingga adalah gitu ya hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan dan kemudian butuh waktu yang cukup lama gitu kan ya bagi anak saya untuk menerima bahwa ibunya berubah, bahwa orang tuanya berubah gitu. Nah, jadi mumpung anak-anak masih kecil-kecil gitu kan ya, tadi cara-cara yang saya sampaikan ini bisa dilakukan gitu. Oke, nah tadi ya ini dilakukan secara bertahap agar anak tidak mengambil keuntungan yang tidak adil atau mengambil kesempatan dari orang tua. Katakanlah misalnya seperti saya nih, anak saya udah pada saat saya belajar ini anak saya sudah lanjut SMP, gitu kan ya. Nah berarti saya harus lebih waspada dalam menerapkan ini, gitu, berbagi tanggung jawab. Nah, di sini cara berbagi tanggung jawabnya adalah pertama, katakan ya sesering Anda bisa. Jadi, Bu, aku boleh nggak main ini? Oh, boleh, gitu kan ya. Kalau misalnya pada saat kita ingin bilang nggak boleh, jika Anda tidak dapat berkata ya, katakan ya jika atau ya kalau. Atau dan tambahkan kondisi yang perlu. Misalnya, Bu, aku mau main tanah nih, gitu kan ya, boleh nggak aku main tanah? Gitu kan. Kemudian kekhawatiran kita adalah kotor, gitu. Nah, kemudian kotor nanti sakit, gitu. Oke, berarti yang kita khawatirkan adalah kotor dan sakit. Berarti kita bisa bilang, Bu, boleh nggak aku main tanah? Oh, boleh, Nak. Nanti supaya tanahnya nggak masuk kuku, kamu pakai sarung tangan ya, gitu kan. Kemudian nanti setelah itu berarti mandi. Gitu. Nah, kamu boleh nih, kamu pakai baju yang ini supaya nanti ibu gampang nyucinya, gitu kan? Atau boleh nih pakai apron nih, gitu supaya nanti bajunya nggak kotor. Gitu. Nah, jadi katakan ya sesering Anda bisa. Jika ada sesuatu yang Anda khawatirkan, maka ya jika kasih kondisinya. Gitu. Bu, boleh nggak aku main sama si A gitu kan ya, sementara kita tahu oh kayaknya si A ini sepengetahuan kita ini berdasarkan pengalaman kita suka tiba-tiba mukul gitu kan ya. Kita bisa saja disampaikan oke, boleh tapi hati-hati ya kalau misalnya nanti ada tanda-tanda dia mulai misalnya mau bersikap fisik, nanti kamu langsung aja pulang gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi anak-anak juga tahu, oh oke, berarti ada situasi yang perlu aku pikirkan, aku perlu antisipasi gitu. Ketika Anda berkata tidak, beri alasan dan jangan berubah gitu ya. Jadi bukan berarti kita bisa galau gitu, wishy-washy, kemarin boleh sekarang nggak boleh gitu kan ya. Jadi ketika Anda berkata tidak, beri alasan dan jangan berubah. Kemudian kemungkinan salah penggunaan, nah mungkin teman-teman bilang, masa sih katakannya sesering Anda bisa gitu kan ya. Nah kemungkinan itu bukan berarti mengatakan ya
ke semua hal ya, gitu ya. Jadi bukan berkata ya untuk semua permintaan, bukan ya, nggak mungkin dong pada saat anak kita nanya, Bu boleh nggak aku nyoba narkoba gitu kan ya, kemudian kita jawab oh boleh asal jangan ketagihan, ya enggak kan gitu kan ya nggak boleh. Nah, menurut agama nggak boleh sayang gitu. Selain itu juga tidak baik untuk kesehatan kamu gitu. Oke. Kemudian membeli jika yang tidak dapat dicapai. Misalnya, oh iya boleh kamu main tanah, tapi nanti setelah ini kamu beresin. Setelah itu kamu mandi gitu kan. Udah itu bajunya cuci sendiri gitu kan ya. Mungkin sementara anak kita belum bisa nyuci sendiri bajunya gitu kan. Jadi membeli jikanya yang tidak dapat dicapai. Mungkin nanti anak-anak berpikir ya bilang aja sih nggak boleh gitu kan ya. Oh syaratnya susah banget gitu kan. Atau mengambil kesempatan yang tidak adil dari permintaan penting gitu ya, tadi misalnya seperti tadi gitu juga kan misalnya kita tahu nih anak kita tuh pengen banget gitu kan ya main sama si A gitu kan, kemudian syarat kita jadi banyak banget, iya boleh kamu main dengan si A tapi ingat ya nanti berarti harus tempat tidur harus rapi, kemudian baju kotor harus masuk ke tempat cucian gitu kan, macam-macam gitu, nggak ada hubungannya dengan main sama si A gitu. Nah, jadi berkata ya sesering yang Anda bisa ya. Dan jika Anda merasa ingin mengatakan tidak gitu kan ya, tanya pada diri sendiri apa yang mendorong Anda untuk berkata tidak dan kemudian buat syaratnya. Kalau misalnya tadi khawatir sakit, khawatir kotor, oke. Bagaimana caranya supaya dia tetap bisa main tanah tapi tetap sehat dan kemudian tetap bersih, seandainya pun kotor tetap bisa dibersihkan gitu ya. Oke, karena toh sebagai orang dewasa gitu kan kita seperti itu juga kan gitu. Ada memang ada risiko yang perlu kita ambil, tapi risikonya itu adalah risiko yang masih bisa kita atur atau kita manage. Oke, bagaimana nih langkah-langkah praktisnya? Pertama-tama gitu ya, mau berubah gitu kan, kemudian ubah cara pandang kita menjadi berpikir menang-menang dan melihat kesalahan sebagai pengalaman belajar, kemudian mendekatkan diri dengan anak dengan cara ngedate berdua secara rutin. Jadi misalnya, oh hari ini ibu ngedate sama si kakak, bapak ngedate sama si tengah, nanti si bungsu mungkin titipin dulu ke tantenya atau ke neneknya, besok nanti dirotasi gitu kan, ibu dengan si tengah, bapak dengan si bungsu, kemudian yang sulung gitu kan si kakak sama neneknya misalnya. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri, ngomong heart to heart gitu kan, hati ke hati gitu. Karena biasanya kalau anak kita lebih dari satu, kita jadinya biasanya lebih memperhatikan anak yang dominan gitu ya, dominan bicaranya gitu kan, dominan mencari perhatiannya gitu. Kemudian berusaha memahami anak terlebih dahulu dengan cara mendengarkan baru menyampaikan pendapat kita. Kemudian menerapkan komunikasi terbuka dengan cara lebih banyak bertanya dan berdiskusi. Jika berbeda pendapat dengan anak, terbuka untuk sama-sama menemukan the better way, the higher way. Jadi, temukan pilihan-pilihan yang bisa memenuhi kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan kita sebagai orang tua. Oke, nah ini tadi sebetulnya resep dasar sebagai orang tua, dan ini saya tambahkan tadi ya, bagaimana sih kita bisa memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik. Nah, kalau usulan saya nih gitu ya, yang kita puji adalah perilaku anak gitu, bukan anaknya gitu. Oh kamu cantik ya gitu ya, enggak. Tapi yang kita puji adalah perilakunya. Tapi wah ibu lihat tadi kamu sudah bantu adik nih, makein baju adik, terima kasih ya gitu. Jadi kita pujinya seperti itu dan kemudian spesifik. Nah, kemudian ucapan minta tolong, terima kasih, maaf, permisi, gitu. Terima kasih ya udah bantu ibu masak tadi. Jadi kita bisa makan lebih cepat karena kamu bantuin. Kalau misalnya kita salah, kita minta maaf dong, ibu lupa tadi, gitu kan ya. Permisi ya, ibu numpang lewat dulu, gitu kan. Atau permisi, ibu mau ngambil ini, gitu. Kemudian ya minta tolong, bisa nggak minta tolong ibu kerja ini, bisa tolong bantu ibu ini enggak, gitu ya. Nah, kita memberikan penghargaan dalam bentuk itu.
Nah, kalau misalnya tentang hadiah, gitu, kalau saya pribadi, hadiah itu intinya adalah begini, gitu kan ya, jangan sampai hadiah itu menjadi alasan bagi anak untuk berbuat baik. Itu yang perlu kita hindari, gitu. Jadi biasanya saya ngasih hadiah ke anak saya itu kalau ulang tahun, gitu ya. Jadi karena memang ya ulang tahun ya karena bukan salah dia ulang tahun, gitu ya, kalau kata dosen saya, gitu kan. Jadi kita kasih hadiah yang sifatnya surprise, gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk perilaku-perilaku baik, biasanya lebih kepada apresiasi dan kemudian tadi secara spesifik menyampaikannya. Kemudian cara melatih anak meregulasi emosinya. Nah, pertanyaan ini bisa teman-teman jadi teladan bagi anak, gitu kan ya. Ajarkan apa yang Anda lakukan. Gitu. Kalau misalnya selama ini teman-teman meregulasi dengan katakanlah misalnya dengan cara menjauh dari sumber emosi, atau mungkin berdiam diri dulu, menghitung 1 sampai 10, atau menahan misalnya mengatur nafas, ajarkan itu. Nggak cuma ajarin, tapi contohkan menjadi teladan. Kita nggak bisa minta anak kita bisa meregulasi emosinya pada saat kita ngomongnya sambil marah-marah, gitu kan ya. Jadi regulasi dulu emosi kita, terapkan dulu apa yang kita pelajari, gitu kan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk meregulasi emosi kita, baru kita ajarin ke anak kita. Oke, kemudian cara memahami perasaan anak, bisa gunakan tips yang nomor 1, kemudian meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku buruk anak, bisa ubah cara pandang kita, dan kemudian kita bisa menggunakan tips yang nomor 1 sampai 5. Oke, pesan terakhirnya, jangan khawatir anak kita tidak mendengarkan kita, khawatirlah karena mereka selalu mengawasi kita. Gitu ya. Anak membutuhkan teladan daripada kritik. Cara kita berinteraksi dengan mereka akan menjadi contoh untuk mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini adalah kue chiffon. Tadi seperti saya katakan, tadi itu yang saya sampaikan adalah resep dasar. Gitu ya. Anggaplah resep dasar chiffon. Nah, nanti teman-teman silakan gitu kan ya, mengadaptasi si resep dasar tadi yang sesuai dengan karakter keluarga masing-masing. Ada keluarga yang suka chiffon pandan, chiffon rainbow, marmer, gitu kan, lemon, gitu, orange, gitu, atau banana. Silahkan disesuaikan dengan karakter teman-teman sebagai orang tua dan juga karakter anak-anak. Dan yang perlu dipahami adalah karakter masing-masing anak kita beda-beda. Karakter kita dengan pasangan kita beda-beda. Nah, temukanlah yang paling cocok untuk seluruh anggota keluarga. Oke, tanya jawab. Silakan, Kang Wisnu. Mungkin adakah pertanyaan yang sudah ada? Alhamdulillah, amin. Terima kasih, Coach Warik. Nah, sekarang aku baru tahu nih, Bunja berarti harus Coach Warik ya. Thank you, pemaparannya luar biasa materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ambil semua kebaikan dari materi tersebut. Nah, untuk teman-teman ayah dan ayah bunda yang mau bertanya, mangga silahkan langsung chat aja kali ya di kolom chatnya supaya nanti bisa dibacain. Cuma sebelumnya ada yang chat juga nih ke ke WhatsApp kita nih, Coach. Mau nanya dong, gimana sih sebenarnya? Jadi ada kasus di mana putranya beliau ini sekarang usianya kelas berapa? Kelas 4 lah, kelas 4, kelas 5 SD. Nah, itu pindah nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, cuman kebetulan lingkungan yang sekarang ini kelihatannya kurang bagus nih, Coach. Kenapa? Karena memang teman-temannya pun sering main handphone gitu. Dan dia sekarang berubah nih dari yang penurut menjadi bukan membangkang sih, tapi agak susah gitu, agak males. Nah, itu gimana ya, Coach, cara bicara dengan baik ya terhadap putranya itu gimana gitu. Monggo, Coach, silakan. Terima kasih banyak. Sama tadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertama-tama ajak dulu duduk berdua gitu ya, tanya gitu, bagaimana perasaan dia, kan? Kita tanya bagaimana perasaan dia setelah pindah gitu.
kemudian minta dia bercerita secara apa ya istilahnya secara jujur atau secara terbuka. Nah, tapi pada saat kita berharap anak kita jujur dan terbuka, sebetulnya nunjuknya kembali ke kita lagi sebagai orang tua, gitu ya. Supaya anak kita bisa jujur dan terbuka terhadap kita, apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi biasanya kalau pengalaman saya adalah pertama itu saya luruskan niat dulu nih, gitu. Luruskan niat adalah niatnya adalah untuk menemukan yang terbaik buat anak kita. Gitu. Itu satu. Kemudian kedua, menyiapkan diri, situasi diri itu lagi netral, cenderung positif, nggak lagi capek, nggak lagi stres, gitu, nggak lagi bete, gitu kan? Karena apapun yang kita rasakan itu nanti akan mempengaruhi anak. Itu dua. Ketiga, bicaranya berdua aja. Gitu, jangan ada adik kakaknya gitu, karena bisa jadi dia nggak mau terbuka sama adik kakaknya, atau mungkin nanti adik kakaknya jadi nyeletuk iya deh cie gitu kan ya, malah jadi merusak komunikasi gitu kan. Kemudian janjian dulu gitu, ibu mau ngobrol nih gitu, kamu kapan nih punya waktu, emang mau ngobrolin apa, biasanya kan gitu. Iya, tentang suasana kita yang baru ini seperti apa gitu. Nah itu kan. Nah kemudian jangan berharap gitu kan ya anak itu berubah sesaat setelah kita ngomong gitu ya. Dan kemudian jangan berharap juga kita ngomongnya cuma sekali. Ya, jadi ngomongnya itu berkali-kali, kemudian yang paling penting adalah ini, kita sampaikan, kita tanya dulu, bagaimana perasaan kamu? Kemudian yang kita sampaikan adalah fakta. Ibu amati, gitu. Setelah kamu pindah ke sini, kamu misalnya lebih sering misalnya pakai gadget, kamu lebih ini, gitu kan ya. Apa tuh yang membuat kamu seperti itu, atau digali gitu ya, digali nanti baru tuh kalau kamu sendiri pengennya seperti apa, nanti kemudian kita sampaikan gitu harapan kita apa. Sebetulnya sih enaknya kalau boleh saya bicara langsung dengan penanya, Kang, ada nggak penanyanya di sini? Di sini nggak ada, Coach. Jadi memang titip chat ke kita, ke Jalan Tujana. Oke, baik. Iya, karena kalau misalnya memang ada contohnya gitu kan ya, saya akan lebih mudah gitu kan ya mencontohkannya. Misalnya katakanlah anaknya, ya kan habis semua temanku punya gadget gitu kan, udah itu mereka ngobrolnya sekarang di situ ya, jadi aku lebih sering di situ gitu kan. Nah kemudian saya ingin tanya, orang tua tersebut itu ingin menjadi orang tua yang seperti apa gitu kan ya. Ya aku ingin jadi orang tua yang bisa misalnya membimbing anakku supaya misalnya tadi menjadi anak yang soleha, kemudian yang bisa ngatur waktu, misalnya anggaplah bisa mengatur waktu gitu kan ya. Oke. Jadi kamu tuh sekarang itu banyak pegang gadget karena kamu ngobrolnya di gadget ya gitu. Oke. Nah kalau kamu sendiri gitu kan selain gitu kan ngobrol di gadget, apa lagi sih yang kamu suka? Katakanlah misalnya kita mau menyampaikan bahwa baiknya itu seimbang gitu ya antara koneksi kita ke gadget dengan koneksi kita ke orang-orang yang sesungguhnya gitu kan. Nah itu kita bisa sampaikan gitu. Oke, kalau ibu sih berharap, nah kita hati-hati tuh bilang, kalau ibu sih berharap gitu selain kamu terkoneksi dengan teman-teman kamu di gadget, kamu bisa juga nih terkoneksi dengan keluarga secara langsung gitu. Kapan nih bisa bagi-bagi waktu gitu? Apa nih yang bisa kita lakukan? Jadi seperti itu sih Kang, gitu ya. Jadi kita pakai aja tuh yang tadi ya, si tips-tips yang nomor 1 sampai 5. Kemudian tapi yang paling penting paradigma kita nih, cara pandang kita nih yang perlu diubah. Begitu. Itu sih Kang, semoga menjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari nanti mungkin kita push beliau langsung ke coach kali ya, mungkin. Boleh.
Sip. Ini yang berikutnya nih, coach, yang terakhir deh, boleh, soalnya waktunya juga lumayan. Bagaimana kalau anak mengambil keputusannya terlalu lama, coach? Padahal kita dikejar waktu. Misal dia mogok sekolah, setelah diskusi dan komunikasi yang naik turun, dia belum juga menentukan keputusannya mau tetap di sekolah yang sama atau pindah sekolah. Nah, ini dari Bunda Laili. Nah, silakan, coach. Silakan. Oke. Bunda Lailinya ada di sini nggak? Ada di sini peserta. Bunda Laili boleh kalau mau Boleh. unmute, boleh, silakan. Halo. Halo. Iya, Coach. Oke. Ya. Oke. Berarti saat ini yang sedang dihadapi adalah anak lagi mau milih sekolah ya? Iya, sempat mau ke sekolah sih kemarin ini. Kalau ditanya apakah dia ada masalah dengan temannya, nggak ada. Apa ada masalah dengan ustadz-ustadznya, nggak ada juga. Sepertinya masalahnya ya hanya dari dianya sendiri gitu, karena nggak betah. Anaknya di pondok sih, coach itu. Jadi mungkin nggak betahnya karena jauh dari rumah. Oh, oke. Anak sudah menyampaikan secara eksplisit kalau dia tidak betah. Iya, dia cuma waktu ditanya apakah dia mau lanjut atau tidak itu dia bungkam gitu. Oke. Nah, jadi memang ya bisa ditanya sih kalau misalnya dia sudah menyampaikan gitu kan bahwa dia tidak betah gitu. Jika memungkinkan bisa ditanya, oke, apa yang membuat kamu tidak betah gitu? Ada kejadian apa? Ya, boleh diceritain gitu. Jadi kita netral aja menanggapinya gitu, dan kemudian kita gali sebetulnya apa yang terjadi. Oke, kalau misalnya ada pilihan untuk pindah dengan tidak pindah gitu kan, kamu pilih yang mana gitu. Nanti kalau misalnya aku mau pindah gitu kan ya, kalau misalnya pindah baru tuh pindah, mau pindahnya mau ke sekolah yang seperti apa atau ke pesantren yang seperti apa, kita gali. Jadi intinya adalah diskusi. Kalau misalnya dia yang nggak apa-apa sih aku tetap di sini gitu kan ya, tapi mungkin nadanya kayak gitu kan, tetap di sini gitu. Kalau tetap di sini kamu punya harapan apa gitu? Apa yang kamu harapkan berbeda? Ya aku mau nggak apa-apa sih di sini, tapi yang penting apa gitu. Nah, nanti digali lagi. Itu Bunda Laili, apa mungkin adakah pertanyaan lanjutan atau mungkin respon terhadap jawaban saya? Ya, terima kasih Coach. Itu cukup. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang paling penting itu sih yang paling penting buka jalur komunikasi, itu pertama kali tuh, buka jalur komunikasi. Kemudian tadi kita persiapkan diri kita sebelum kita ngobrol dengan anak kita, tadi niatkan, kemudian kita positif gitu, baru nanti kita lebih banyak, kemudian kita lebih menyampaikan fakta, kemudian bertanya gitu ya, menyampaikan fakta, bertanya. Jadi kita tadi tidak berasumsi, tidak menjudge gitu kan, nggak nasehatin juga gitu kan, tidak membuat asosiasi dengan dulu tuh ibu gini-gini, enggak gitu. Kira-kira seperti itu, Kang Wisnu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Coach. Dan nih, insya Allah nanti boleh ya, Coach, kalau yang mau nanya langsung bisa ya, follow Instagramnya Coach Wari ya. Karena memang kalau di sini waktunya nggak memungkinkan gitu. Lalu selanjutnya, Coach, kira-kira apa nih? Ada amanat terakhir dari Coach buat kita nih, gitu ya, sebelum closing statement sebelum meneruskan aktivitas. Silakan, Coach. Boleh. Sebentar saya share screen lagi ya. Boleh. Oke, nah jadi tadi saya sudah menyampaikan tadi ya ada 5 prinsip, 5 tips gitu kan ya, 5 tips yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini silakan dicatat dan kemudian dijawab sendiri gitu ya.
setelah ini nih udah belajar gitu kan ya, sudah ikut sesi-sesi parenting sama Jalan Tujanah gitu kan, pertanyaannya so what gitu loh gitu kan ya, belajar aja gitu kan, apa nih sesuatu yang berbeda setelah ini ya. Jadi pertanyaannya, apa 3 tindakan konkret yang akan Anda lakukan sebagai orang tua? Pertama, tindakan apa yang menjadi anak tangga pertama untuk dikerjakan dahulu? Kapan akan mengerjakannya? Kedua, tindakan apakah yang menjadi langkah berikutnya? Kapan akan mengerjakannya? Ya, tadi saya sudah menyampaikan, oh berarti yang perlu diubah dulu adalah cara pandang kita, dan kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah ini itu gitu kan. Nanti insya Allah kan materi akan di-sharing. Nah, silakan gitu teman-teman buat rencana tindakan konkret ya, 3 tindakan konkret. Itu saja sih Kang Wisnu, kemudian sekaligus mengingatkan bahwa peran orang tua itu seumur hidup gitu kan ya, intinya ada, dan waktu tidak akan berulang gitu, jadi kita nikmati kebersamaan kita bersama anak-anak kita di saat ini gitu ya, dimanapun mereka berada, dimanapun itu dalam artian di usia berapapun mereka berada, karena itu tidak akan terulang gitu. Dulu misalnya waktu masih kecil, anak saya nempel terus, rasanya pengen, aduh jadi nggak punya me time gitu kan. Sekarang anak-anak saya udah gede-gede gitu kan, mereka lebih sibuk dari saya gitu.